Halo, Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Eva dalam ibadah pelayanan anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang, Minggu 8 Agustus 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Eva mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri, sama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama meskipun hanya melalui video YouTube. Ya Tuhan, berkatilah ibadah Pelkat Pelayanan Anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang pada pagi hari ini, dari awal, pertengahannya, hingga berakhirnya, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kakak-kakak dan bunda-bunda yang bertugas menyampaikan firman Tuhan di turbos maupun doa syafaat. Engkau pakai kami Tuhan, dan berkatilah adik-adik lain di rumah yang sedang beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Maya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saatnya kita akan mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan
Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Pada saat ini kami akan membaca dan belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mau menolong dengan Roh-Mu yang kudus, mau memampukan kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ke 16 yang berbunyi demikian. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, tidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Adik-adik, ada yang tahu lagu Yesus Sayang Padaku? Kakak mau ajak kita menyanyikan bait yang ketiga. Begini bunyinya. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, lagu ini mengingatkan kita semua bahwa ketika sakit, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Dari sorga yang mulia, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus turun menaungi kehidupan adik-adik sekalian. Karena Tuhan Yesus begitu sayang dan peduli terhadap adik-adik. Rasa sayang dan kepedulian Tuhan itu sudah ditunjukkannya sejak masa lampau. Sama seperti cerita Alkitab yang kita dengarkan hari ini, ketika itu banyak orang sakit datang berduyun-duyun ingin bertemu dengan para rasul. Sebab mereka mendengar bahwa Petrus, murid Yesus, beserta teman-temannya telah membuat mujizat atau keajaiban yang menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi sebenarnya kuasa penyembuhan itu datangnya dari Tuhan melalui Roh Kudus yang menyertai pelayanan para rasul. Sehingga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang membawa anggota keluarga mereka yang sakit untuk meminta pertolongan kepada para rasul.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di masa lampau, itu pun yang sedang bekerja di saat kini. Roh Kudus punya banyak peranan untuk memulihkan keadaan kita. Roh Kudus menemani dan menyembuhkan adik-adik di kala sakit, juga menghibur adik-adik ketika sedang bersedih. Bahkan, Roh Kudus juga sedang bekerja di tengah masa pandemi ini. Roh Kudus bekerja melalui dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan agar orang-orang sakit itu dirawat dengan baik dan menjadi sembuh. Roh Kudus tetap menyemangati dan menemani adik-adik yang masih belajar dari rumah. Roh Kudus mengingatkan kita untuk disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Semua itu demi menjaga kesehatan adik-adik dan kita semua. Adik-adik, Roh Kudus sedang bekerja untuk menyembuhkan orang sakit dan memulihkan pandemi ini. Karena itu, adik-adik tidak usah khawatir, tidak takut, karena dalam keadaan yang sulit, Roh Kudus tetap hadir untuk menolong dan memulihkan keadaan yang sulit. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tugas untuk minggu depan buat adik-adik kecil, tulis Roh Kudus menghiburkan, Roh Kudus menyembuhkan, Roh Kudus menyemangati, dan Roh Kudus mengingatkan. Untuk adik-adik kelas tanggung, tugasnya membuat puisi Pulihkan Kami Ya Roh Kudus. Yang kelas tanggung ditulis bagus-bagus ya. Kalau bisa sekalian dibaca puisinya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bunda Maya. Kita akan merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Kak Nando. Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur padamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami dan jagalah kami selalu. Buat teman-teman kami yang tidak dapat bergabung pada pagi hari ini, kiranya
Tuhan sertai, berikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya padamu lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam berkat, mari kita menyanyi "Jadikan Aku Terang-Mu Tuhan". Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Kita masuk dalam berkat dengan sikap berdoa, kita bernyanyi "Terima Kasih Tuhan". Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kak Eva mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai berjumpa di ibadah Minggu selanjutnya. Dah.